warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Abi akan menjelaskan tentang tema A, subtema 3 pembelajaran 1 untuk lingkungan dan manfaatnya. Untuk IPA, Abi akan menjelaskan tentang cara memelihara kesehatan organ gerak manusia. Yang kedua, bahasa Indonesia, kita akan belajar membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf. Adapun cara memelihara kesehatan organ gerak atau rangka, yaitu pertama, kalian harus duduk dengan posisi tegak. Yang kedua, kalian harus berdiri dengan posisi tegak, ya, tubuh tegak seperti ini, oke? Yang ketiga, kalian tidurlah dengan posisi telentang atau miring dengan posisi tubuh diluruskan, jangan mengkol kakinya, ya, lurus. Itu yang paling bagus. Setelah itu, kalian harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung vitamin dan mineral. Contohnya seperti di bawah ini gambar. Ada 4 sehat, 5 sempurna. Makanan pokok, sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan juga susu. Makanan pokok itu biasanya mengandung dengan karbohidrat untuk energi kita, yaitu gandum, nasi, dan juga jagung. Sayur mayur biasanya mengandung serat dan juga mineral, ya, serat dan mineral dan juga nutrisi. Nah, dia biasanya adalah wortel, kangkung, dan bayam. Sedangkan lauk pauk itu biasanya mengandung protein, yaitu telur dan juga tempe, daging, dan juga ayam. Ya, protein itu ada nabati dan juga hewani. Nabati itu tumbuhan maksudnya. Buah-buahan yang terakhir, buah-buahan yaitu adalah untuk tubuh kita yang mengandung mineral dan serat. Jadi ada juga serat di dalam buah-buahan itu, yaitu pisang, pepaya, jeruk, dan juga mangga. Nah, sebagai sumber zat pengatur pada tubuh, ya, itu kalian baca. Coba kalau misalnya kurang referensinya, coba kalian lihat di internet, ya, atau di buku kalian, di buku cetak. Yang terakhir, susu. Susu itu mengandung vitamin dan mineral sebagai pelengkap untuk membuat tubuh semakin kuat, terutama untuk tulang. Itu bagus, ya, untuk kita minum susu. Oke, itu semakin kuat tulang kita kalau semakin banyak minum susu. Yang terakhir adalah kita harus berolahraga secara teratur, entah itu berlari, entah itu berenang, entah itu bermain basket, bermain bola. Ya, yang penting kita harus bergerak tubuhnya. Nah, di sini saksikanlah videonya, ya. Oke, sebelum memasukin materi, kalian harus membaca buku cetak halaman 78 dan juga 80 tentang kain ulos, ya, uniknya kain ulos. Kalian baca, oke? Berkaitan materi kita, yaitu membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok di setiap paragraf. Yang cara membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok yaitu adalah yang pertama, tentukan dahulu ide pokoknya. Contohnya tadi kan saya habis suruh baca tentang sejarah kain ulos. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian buat kalimat-kalimat penjelas. Kalimat penjelas harus sesuai dengan ide pokok, yaitu berkaitan dengan kain ulos tadi yang habis suruh baca, ya. Yang ketiga, yaitu kalian harus membuat kalimat-kalimat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ide pokok. Nah, jika contoh ide pokok tadi dibuat menjadi paragraf, maka sebagai berikut. Pada awalnya, nenek moyang mereka mengandalkan sinar matahari dan api sebagai tameng melawan rasa dingin. Masalah kecil timbul ketika mereka menyadari bahwa matahari tidak bisa diperintah sesuai dengan keinginan manusia. Pada siang hari, awan dan mendung seringkali bersikap tidak bersahabat. Sedangkan pada malam hari, rasa dingin semakin menjadi-jadi. Dan api sebagai pilihan kedua ternyata tidak begitu praktis digunakan waktu tidur, karena resikonya tinggi. Karena yang dipaksa adalah kebutuhan yang mendesak, akhirnya nenek moyang mereka berpikir keras, mencari alternatif lain yang lebih praktis. Maka lahirlah ulos sebagai produk budaya asli suku Batak. Oke, itu contoh daripada kalimat-kalimat yang digabungkan menjadi sebuah paragraf, ya.
Yang penting kalian buat ide pokoknya dulu. Ide pokoknya apa yang ingin dibuat. Nah, habis itu baru kalian bikin kalimat. Setelah itu satukan kalimat tersebut. Oke? Nah, itu untuk pembelajaran 1 subtema 3. Adapun latihannya yaitu halaman 57 di modul ya Nak ya. Nah, semoga ilmu yang Abi berikan ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.